Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua, dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, semoga kita semua diberi umur panjang serta pintu rezeki kita ya teman-teman ya dibuka selebar-lebarnya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan siang kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman, untuk presentasi harga daripada Bitcoin dan altcoin ya masih sama, pergerakannya belum ada perubahan ya, karena masih dalam dominasi keadaan kripto yang meronta-ronta. Terpantau secara jelas bahwasanya jalur Pantura sedang mengalami kemacetan untuk meneruskan perjalanan ke bulan gitu ya. Karena memang di sini hampir merata semuanya mengalami penurunan, termasuk ada SRP yang mengalami penurunan. Cuman di tengah keadaan SRP yang seperti ini teman-teman, ada sedikit kabar yang cukup menarik, mungkin akan menjadi suatu surprise ya. Mantap jiwa ya. Tapi sebelum lanjut, kita lihat untuk real chart daripada XRP. Nah, ini adalah chart daripada XRP dalam time frame daily ya teman-teman. Kalau kita lihat bersama-sama, memang dia masih dalam pergerakan konsolidasi. Sempat sekali dia hanya membuat fake out aja teman-teman, yang dimana bisa kalian lihat sebenarnya kalau untuk XRP ini teman-teman, setelah dia mengalami fake out, dia akan kembali ke dalam range batas bawah dan range batas atas ya, yang dimana kalau kita lihat sebenarnya pergerakan daripada SRP ini masih di dalam inset bar, yang dalam artian dia masih di dalam satu candle bearish ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini dia itu sedang mengalami yang namanya konsolidasi, yang dimana sempat membuat fake out juga sebenarnya ya, ini sekali di sini, habis itu mantul ke atas naik, dan saat menyentuh di level supportnya dia naik ke atas, nyentuh di level resisten dia turun. Nah, kemungkinan besar teman-teman, kemungkinan besar ya dia akan mencoba untuk menyentuh kembali di level kepala 5 ya, sebelum dia mengalami pantulan naik ke atas. Mungkin pergerakannya akan di range ini dulu gitu ya, untuk beberapa waktu ke depan, atau dia akan meneruskan trennya seperti ini teman-teman, juga bisa ya, juga bisa. Oke, kita lihat dulu. Kita garis dulu ya. Nah, akankah dia mengikuti pola ini teman-teman ya? Karena kalau kita lihat kan polanya seperti ini. Oke. Nah, akankah dia seperti ini? Jadi gambaran simpelnya ya, gambaran simpelnya kurang lebih ya, mekanismenya mungkin akan jadi seperti ini juga bisa teman-teman ya. Ini kan segini. Nah, dia ke sini, turun ke sini, naik di sini, turun di sini kan ya, dia akan naik lagi ke sini, turun lagi ke sini, naik lagi. Nah, bisa jadi pergerakannya akan menjadi hal seperti ini. Nah, ketika pergerakan SRP jadi seperti ini teman-teman, maka dia akan keluar dari zona konsolidasi, yang dimana ini akan menjadi area titik pantul untuk meneruskan kenaikan jauh lebih tinggi lagi. Amin. Oke. Nah, dan sekarang kita langsung saja ke beritanya teman-teman, karena ini cukup menarik juga ya. Nah, dikutip dari YouTube Today teman-teman ya. Jadi di sini SRP mungkin mengejutkan pasar. Inilah dua alasan. Oke. Jadi SRP mungkin ya menjadi kunci yang harus diperhatikan saat pasar menyiapkan langkah selanjutnya. Mantap jiwa ya kan. Nah, kalau kita lihat bersama, SRP mata uang kripto terbesar kelima mungkin akan mengejutkan para pedagang mengingat situasi pasar saat ini. Dalam tweet baru-baru ini, salah satu pendiri Glassnodes yang menggunakan nama Negetropic ya di X mengindikasikan bahwa lingkungan kripto saat ini masih bergejolak. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa bagi mereka yang ingin mengambil resiko, tambahan saham berkapitalisasi besar seperti SRP mungkin layak untuk dicermati. Oke. Dari perspektif ini ya, resiko pasar mungkin bersiap untuk kenaikan lainnya menurut salah satu pendiri Glassnode. Sinyal resiko menurun. Oke, jadi resiko di dalam SRP ini sinyalnya udah mulai menurun agresif dari 100 dengan beberapa volatilitas serupa dengan yang terjadi sebelum tahun 2023.
Yang dimana berdasarkan hal ini pasar mungkin sedang mempersiapkan pergerakan kuat berikutnya. Jadi pada tanggal 3 Oktober teman-teman ya, si XRP ini sempat mengalami kenaikan sampai di level 0,547. Nah, kenaikan XRP tersebut itu kan dipicu karena kemenangan atau penolakan dari Hakim Torres atas tuntutan banding sela yang diajukan oleh SEC. Nah, jadi kabar baik tersebut ya, Ripple mengumumkan telah diberikan lisensi juga teman-teman ya. Kabar baik lainnya yang dimana Ripple mengumumkan telah diberikan lisensi lembaga pembayaran besar di Singapura untuk layanan token pembayaran digital. Ini kabar bagusnya ya. Jadi ada dua kabar bagus. Yang satu, penolakan banding sela yang diadukan oleh SEC. Yang kedua, Ripple mendapatkan lisensi pembayaran digital di Singapura. Teman-teman, mantap jiwa ya. Namun XRP mengalami beberapa aksi ambil untung karena harga turun ke posisi perdagangan saat ini. XRP turun 0,56% dalam 24 jam terakhir dan menjadi di level 52 pada saat penulisan ini. Oke. Jadi trend sebaliknya terus mencerminkan atau mencermati XRP karena harganya menetap di kisaran sempit tak lama setelah pembentukan Dead Cross pada grafik harian. Oke. Berdasarkan sejarah sebelumnya, peristiwa Dead Cross di mana lalu lintas XRP seringkali menandai titik terendah harga utama atau menengah. Dalam hal ini XRP mungkin membangun basis ya melalui konsolidasi saat ini sebagai persiapan untuk pergerakan lebih tinggi. Jadi di sini teman-teman ya, positif juga muncul dalam gugatan Ripple SEC. Pendiri Crypto Law John Dutton menyertakan dalam wawancara podcast baru-baru ini bahwa peluang SEC untuk memenangkan persidangan hampir tidak ada. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah menolak atau menegosiasikan penyelesaian yang mungkin sedang mereka lakukan saat ini. Tujuan Ripple adalah untuk mendapatkan kembali biaya mereka sebanyak mungkin. Mantap jiwa ya. Nah, jadi saat ini kan antara SEC dan Ripple ya teman-teman sedang dalam fase negosiasi atau berunding ya untuk mencari permasalahan atau mencari itikat baik lah ya. Dan semoga saja teman-teman ya, karena di sini menurut pendiri Crypto Law John Dutton ini, kemungkinan besar daripada SEC untuk melawan Ripple ini untuk memenangkan hal ini itu kecil kemungkinan ya, kecil kemungkinan. Nah, jalan satu-satunya yaitu negosiasi ya, cari jalan tengahnya. Jadi sama-sama enak, SEC enak, Ripple juga enak ya. Nah, ketika hal ini terjadi teman-teman, ya ini akan menjadi salah satu faktor juga untuk kenaikan harga daripada XRP teman-teman. Ingat, kripto itu sangat sensitif dengan news ya, sangat sensitif dengan news. Kalian lihat ketika SEC mengajukan banding lah ya, itu harga daripada XRP mengalami sedikit koreksi. Dan ketika ada informasi, ada news bahwasanya banding sela tersebut ditolak, XRP cukup lumayan impulsif naiknya sampai 10 atau berapa persen, intinya di atas 10% waktu itu ya. Nah, jadi kita lihat teman-teman ya ke depannya, kalau menurut saya pribadi ya tidak menutup kemungkinan XRP ini bakal bisa ke puluhan dolar kalau menurut saya teman-teman ya. Apalagi dengan adanya adopsi massal di sektor perbankan yang mungkin saat ini satu persatu udah pada mulai melirik teknologi yang ditawarkan oleh Ripple ya teman-teman dengan sistem blockchain-nya, ya tidak menutup kemungkinan lambat laut harga XRP juga akan mengalami lonjakan yang luar biasa. Amin dan salam cuan.